Halo semuanya, selamat malam. Bertemu dengan saya, Devi Wulandari, dalam acara berbincang-bincang atau wawancara dengan para pelaku di bidang IT atau multimedia dari kelas KMA W3118. KMA itu sebenarnya komputerisasi multimedia dan semua orang-orang yang ada di sini merupakan para pelaku di bidang IT ataupun multimedia dari kelas Pixi Ganesha. Halo semuanya. Halo. Halo. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Ya ampun, gugup banget ya. Ya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke wawancaranya. Oh iya, sebelumnya sedikit catatan aja sih kalau untuk kita itu saya sendiri termasuk dalam kelas KMA ini dan kita semua itu berada di angkatan 2018. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, sebelum kita mulai ya wawancaranya, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Jadi untuk kalian semua, teman-teman saya, silahkan perkenalkan dirinya masing-masing. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Yasril Karunia Ramadan. Saya dari kelas KMA W3118, angkatan ke-18 ya, 2018. Ya mungkin segitu aja lah ya, untuk mempersingkat waktu. Oke. Oke, selanjutnya. Halo. Mau siapa nih? Aku ya. Boleh. Ya, halo, perkenalkan nama saya Tri Nurani, biasa dipanggil Tri. Saya mahasiswa Komputer Multimedia angkatan 2018 di Politeknik Pixi Ganesha. Halo Mbak Tri. Silahkan yang terakhir, Mas Bentang ini. Silahkan perkenalan. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Bentang Maharka Wistara. Saya dari kelas KMA W3118. Halo semuanya. Halo. Oh ini Mas Yasir keluar ya? Kayaknya koneksinya agak terganggu mungkin ya. Mungkin sambil menunggu Mas Yasril kembali lagi ke room di Zoom ini. Mau ditungguin dulu atau gimana ini, teman-teman? Bebas. Ya, tungguin aja, gak apa-apa. Tungguin aja dulu ya. Jadi kita sambil nungguin, tadi perkenalannya udah beres ya. Ada saya sendiri sebagai Devi dari kelas KMA W3118, ada Mbak Tri, ada Mas Bentang, dan ada Mas Yasril. Dan sebenarnya kita semua itu teman satu angkatan dan juga teman satu kelas. Satu kelas nih. Yang udah balik lagi nih Mas Yasril. Kita bisa balik lagi ya ke wawancaranya. Oke, untuk pertanyaan kedua, tadi kan perkenalan udah ya, udah cukup jelas. Nah, untuk yang kedua ini, kan sesuai dengan tema ya, tema di sini kita mengangkat tentang pelaku di bidang IT ataupun multimedia. Berarti kita semua, kalian semua itu merupakan para pelaku di bidang IT tersebut ataupun multimedia. Nah, pengalaman kalian ini, apa sih pengalaman selama ini kalian di bidang IT atau multimedia? Silakan yang mau menjawab, mungkin siapa dulu? Pengalaman apa ya? Kerjaan mungkin ya. Boleh pekerjaan. Sejauh ini aja kalian udah menjalankan di bidang IT ataupun multimedia ini sudah sejauh apa sih gitu. Pasti paling untuk di bidang IT kayak servis kecil-kecilan komputer kayak gitu ya. Terus untuk di bidang multimedia paling lebih ke desain grafis sama bikin video di channel YouTube. Itu aja sih Menarik. Gitu. Oke, siap. Kalau yang lain gimana? Itu kalau misalnya untuk saya. Sorry, ada kucing. Kalau udah bisa jawab nih? Bisa dong. Silakan. Oh iya. Kalau saya sendiri untuk di bidang IT itu masih terbilang umum ya, terbilang awam karena saya sendiri lebih tertarik ke multimedia gitu. Jadi kalau untuk IT mungkin kayak lebih dasar-dasarnya aja yang lebih ditahu. Itu sih. Oh, menarik ya. Oke, sorry. Kalau yang lain gimana? Aduh. Kalau untuk saya sendiri mungkin pengalaman lebih banyak di bidang multimedia ya.
pengalaman saya pernah bekerja sebagai preparation foto di salah satu studio foto di Kota Bandung. Saya pernah mengikuti pelatihan fotografer ya 2017 yang diadakan oleh Dispora. Pernah menjadi narasumber di pelatihan desain grafis tingkat kelurahan. Pernah bekerja sebagai editing gambar di salah satu produk. Oh. Ya mungkin itu pengalamannya lebih banyak di multimedia sih. Menarik ya semuanya pengalaman teman-teman ini bisa dibilang bukan pemain baru juga sih kalau untuk di bidang IT ataupun di bidang multimedia ini. Nah, untuk selanjutnya kita ada pertanyaan lagi. Nah, kalian kan semua itu ikut ke dalam bidang IT ataupun multimedia ya. Nah, kita pengen tahu nih, kenapa sih kalian tertarik gitu untuk terjun ke bidang IT atau multimedia ini? Apakah kalian punya ketertarikan tersendiri atau mungkin karena tuntutan pekerjaan kan biasanya orang beda-beda ya untuk menanggapinya gitu. Gimana sih kalau menurut kalian sendiri? Kalau untuk saya sih ya, sebenarnya lebih tertarik ya. Karena memang IT itu suatu hal yang seru gitu. Seru ya. Kayak, ya seru gitu ya. Apalagi kalau misalnya untuk di bidang multimedianya nih, terkhususnya. Kita bisa nyalurin kreativitas kita sendiri gitu kan. Nah, maka dari itu, ya kayak misalkan kita bisa ngegambar di komputer gitu kan, atau bikin animasi yang menarik gitu kan, atau apalah gitu kan, sesuatu hal yang unik, tapi menarik gitu lah ya. Jenis kayak gitu. Makanya itu cukup seru juga untuk masuk di bidang IT. Menarik. Oke, mungkin selanjutnya gimana teman-teman? Ada yang mau jawab lagi? Ya kalau untuk saya lebih ke tertarik sih dan ingin mendalami karena tidak dipungkiri ya zaman ini udah modern dan segala bidang, segala aspek tidak sangat membutuhkan teknologi gitu. Jadi ingin mendalami dan mengetahui apa sih manfaat apa sih ilmu teknologi teh kumanya ngomongnya gimana tuh? Ya, ingin lebih mendalami ilmu multimedia gitu kalau untuk saya mah karena kan zaman sekarang mah teknologi teh dibutuhin di berbagai bidang gitu di pendidikan, di komersial, bahkan di betul. pemerintahan juga kan. Sekarang mah udah mulai mengikuti zaman dan teknologi. Mantap, Mbak Tri. Silakan Mas Bentang. Gimana Mas Bentang? Ya, kalau dari saya sendiri sih lebih ke apa ya? Hitungannya sih ini sih. Apa? Keinginan dari saya sendiri, passion lah hitungannya. Passion. Jadi apa? Lebih pengen lebih mendalami gitu di dunia multimedia itu sendiri. Tapi kalau untuk IT-nya mungkin lebih kayak dasar-dasarnya aja mungkin. Kayak lebih tahu aja untuk lebih tahu. Nggak mesti sampai dalam-dalam. Paling multimedianya yang ditekunin gitu. Itu sih. Menarik. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Karena waktu kita lumayan singkat ya untuk wawancara hari ini. Nah, yang selanjutnya itu setelah nih kalian udah ada rasa ketertarikan, terus udah gitu kalian langsung terjun gitu ke dunia bidang IT dan multimedia ini. Nah, di sini pasti yang namanya kesulitan itu pasti ada sih ya. Semua hal juga pasti ada kesulitannya lah. Ada kemudahan, ada kesulitannya. Nah, buat kalian sendiri kesulitan atau kekurangan apa sih yang udah dialami gitu selama kalian terjun ke bidang IT atau multimedia ini? Silahkan yang mau jawab duluan. Kalau dari lingkungan saya mungkin fasilitas ya. Fasilitas. Kurang mendukung. Iya.
Jadi tidak ada wadah untuk menampung kreativitas yang lebih baik gitu, karena fasilitasnya kurang. Oh iya, mengerti. Kalau Mas Bentang gimana? Kayaknya Mas Yasril mungkin bentar lagi bakal masuk lagi karena dia keluar lagi koneksinya kayaknya. Silakan. Kalau dari saya sendiri sih sama sih, kayak masih kurang untuk fasilitasnya tersendiri, kayak untuk belajar sesuatu itu masih terbatas oleh fasilitas gitu. Mau belajar grafis, komputernya harus gimana gitu kan. Iya. Jadi intinya fasilitas yang masih kurang gitu. Ya sih, cukup dimengerti sih kalau untuk masalah fasilitas emang jadi hal vital juga ya buat kita gitu. Terutama apalagi kalau misalkan kita sebagai mungkin pekerja di bidang IT ataupun multimedia yang biasanya mungkin untuk saat ini tuh kita masih sering menggunakan peralatan sendiri gitu kan, biasanya baik dari perusahaan dan semacamnya. Kadang juga mungkin ada perusahaan yang emang udah memberikan fasilitas tapi ya bisa dibilang kurang mumpuni juga gitu, karena yang namanya kerja di bidang multimedia atau IT itu emang anggaplah butuh spek yang lumayan gitu ya untuk melakukan pekerjaannya itu sendiri gitu. Jadi dapat dimengerti sih, dapat dirasakan juga untuk saya pribadi tentang hal itu. Dan ini juga Mas Yasril kayaknya belum balik-balik ya, gimana ya ini? Mau ditungguin lagi aja? Yuk, bebas. Boleh. Jaringannya mungkin jelek ya, sih Yasril? Iya, kayaknya. Di sini emang jaringannya lagi kurang bersahabat ya, teman-teman. I wonder how, I wonder why. Today you tell me about a piece of sky and all that I can see. Oke, kita kembali lagi. Tadi mohon maaf banget kita ada sedikit technical issues dengan salah satu narasumber kita. Dan sekarang kita udah balik lagi ke acaranya dan kita bakal lanjutin juga wawancaranya. Dan tadi yang terakhir itu Mas Yasril sebenarnya yang belum jawab karena tadi ada sedikit kendala di koneksi ya. Gangguan. Ya, tadi itu kita tuh lagi ngebahas tentang ini sih, kesulitan atau kekurangan apa sih yang pernah dialami gitu selama terjun di bidang IT ini ataupun multimedia. Menurut Mas Yasril sendiri gimana tentang pengalamannya ini? Kalau misalnya untuk kesulitan dari saya sih ya, lebih ke mungkin keterbatasan peralatan, karena memang masih belum begitu lengkap kalau untuk saya nih ya. Terus yang kedua, masih awamnya, masih kayak belum terlalu bisa ngehargain gitu hasil jeripayah dari seorang desainer, ya hasil karya-karya seorang desain. Kan untuk para desainer grafis itu terkadang suka dikasih, ya dijudge-nya tuh kayak, wah yang kayak gini mah gampang gitu kan, gampangin gitu. Jadi seakan-akan cuma dikasih biaya murah aja atau harga teman teh, gitu. Itu sih sedikit ininya. Tadi masih ada nyambung-nyambung juga sih dari kita-kita semua, dari gitu. Bintang dan Mbak Tri yang emang mungkin lebih mengungkapkan tentang kekurangannya ini ya fasilitas ya. Paling tadi ditambahin tentang gimana orang-orang mungkin memandang sebelah mata ya bidang IT atau multimedia. Nah, itu. Kan, gitu. Siap. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita bakal ke pertanyaan terakhir untuk penutup di acara malam ini. Jadi untuk pertanyaan terakhir adalah harapan dan pesan untuk disampaikan kepada orang-orang yang ingin ikut terjun ke bidang IT atau multimedia itu apa sih? Silakan mungkin kalian untuk menjawab harapan dan pesan yang ingin disampaikan. Kalau dari saya sih, pokoknya kalau ketika ingin masuk ke dunia IT atau multimedia, jangan pernah takut untuk mencoba. Terus jangan gampang panik. Itu sih sebenarnya. Soalnya kebanyakan ketika seseorang baru, ya misalkan nih ada suatu permasalahan di komputer. Nah,
terkadang kebanyakan orang suka panik dulu sebelum nyari tahu permasalahannya tuh ini di mana. Sebenarnya kalau dibawa tenang bakal ketahuan jalan keluarnya. Oh iya. Kalau ketika dibawa panik malah jadi bingung, stres yang pada akhirnya ya kacau balau gitu. Sendiri gitu ya. Itu kalau misalnya dari saya sih. Oke. Pokoknya tetap tenang aja kalau misalnya untuk ini. Terus kalau misalnya untuk di multimedianya, kembangkan kreativitas sebagus mungkin lah sih ini mungkin. Soalnya karena di multimedia itu memang perlu kreativitas yang tinggi agar menarik. Siap. Oke. Silahkan selanjutnya gimana? Kalau dari saya sendiri, ini untuk mewakili IT atau multimedia ya. Bilang lagi. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Dilanjut aja. Silahkan. Jadi sebenarnya kalau ingin terjun ke dunia multimedia atau IT sendiri itu, kalau bisa ditekunin, kalau emang ingin belajar ditekunin, terus diniatin dari diri sendiri. Kalau ini tuh hal yang pengen kalian pelajarin gitu, jadi lebih diseriusin lagi untuk belajarnya. Terus jangan mudah putus asa, karena zaman sekarang kalau ingin belajar apapun juga banyak kok source-nya, di YouTube ada, di buku ada, belajar ke orang juga bisa gitu sih. Jadi intinya diniatin dari diri sendirinya gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Bentang. Silakan Mbak Tri. Ya kalau dari saya sih untuk teman-teman yang mau menekuni bidang IT atau multimedia ini, lebih baik cari tahu dulu apa itu dunia IT atau multimedia. Jadi nggak bingung gitu pas ketika kita sudah terjerumus masuk, bingung loh ternyata dunia multimedia tuh gini, dunia IT tuh gini gitu. Jadi lebih baik cari tahu dulu apa itu IT dan multimedia. Terus prospek untuk kita gitu yang sudah mendalami dan mungkin menekuni bidang ini, prospeknya bagus untuk sekarang dan mungkin masa yang akan datang ya, dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini gitu. Betul banget. Untuk ini ya, berarti udah beres ya mungkin untuk ini harapan dan pesan yang ingin kalian sampaikan untuk orang-orang yang ingin ikut terjun ke bidang IT ataupun multimedia. Jadi sebenarnya kuncinya adalah jangan lupa juga setiap kita untuk kayak semisal mau masuk ke dalam hal apapun gitu, terutama tentang suatu bidang itu perlu banget yang namanya membaca gitu. Kalian harus mendalami juga gitu, kayak ketika kalian masuk jangan sampai kalian nyesal gitu kan ya. Ketika kalian masuk ke dalam si bidang yang mau kalian tekunin ini. Selain dari baca juga jangan lupa untuk selalu doyan yang namanya ngulik gitu. Kalian nggak harus nungguin yang namanya ada tutor khusus yang udah expertise, yang udah profesional dan semacamnya, karena yang namanya sumber itu udah banyak banget dan itu udah bisa kalian temuin dimanapun gitu. Nggak cuman mungkin dari internet juga bisa juga dari teman kalian sendiri. Kalian bisa ikut sharing, mungkin tanya-tanya ke temennya yang udah terjun ke bidang IT dan multimedia ini. Sama aja kayak mungkin kalian yang mau bertanya ke kakak-kakak ini ya, kakak Mbak Tri, Mas Yasril, Mas Bentang, ataupun saya sendiri, dan juga untuk kalian yang mau terjun ke bidang dunia IT ini ataupun multimedia, jangan takut untuk mencoba, dan kita akan tunggu kalian, mungkin kalian yang tertarik untuk masuk ke kelas komputerisasi multimedia Pixi Ganesha, siapa tahu ya kita bisa ketemu di kampus gitu. Dan mungkin itu aja untuk malam ini. Makasih banyak banget untuk kalian yang udah tontonin acara wawancara kita, ini podcast kecil-kecilan kita. Sekalian temu kangen ya, karena kita udah mungkin beberapa waktu ini belum ke kampus lagi karena ada corona ini, dan mudah-mudahan sih corona udah
cepat Iya. lalu lah gitu ya, biar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa di kampus gitu. Jadi makasih banyak buat Mas Bentang, Amin. Mbak Tri, dan Mas Yasril yang mungkin koneksinya lagi bermasalah lagi. Di sini saya Devi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Sangat. Sip.